Sesaat lagi kita akan mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Harta jika hanya dimakan maka akan menjadi kotoran. Jika hanya disimpan maka bisa jadi rebutan. Jika diinfakkan maka akan digantikan dengan yang lebih baik oleh Allah. Selamat pagi sahabat muslim pecinta RCA. Bertemu lagi bersama saya Aizia di program acara Ihsaniyah Class on Air. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 25 Februari 2021. Ihsaniyah Class on Air sekarang kita bersama dengan MDTA 1 Pusaka. Dan di depan saya sudah ada Ibu Nurjana. Assalamualaikum Bu Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita kali ini mau belajar tentang apa nih Bu? Iya, pelajaran fikih kelas 1 tentang adzan dan iqamah. Oke, mungkin bisa langsung dijelaskan Bu. Oke, siap Mbak Sia ya. Iya. Terima kasih Mbak Sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita kembali bertatap muka ya, meskipun lewat pembelajaran luring ya. Alhamdulillah pada siang hari ini Ustadzah nanti akan menjelaskan mata pelajaran MTTA kelas 1 ya, tepatnya pelajaran fikih. Insyaallah nanti Ustadzah akan menjelaskan bab azan dan iqamah. Oke, terlebih dahulu Ustadzah akan menyapa ya pada sahabat pecinta radio RCA ya, yeah. Mbak ya, yeah. 93.2 FM yang berbahagia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anakku kelas 1 MDTA ya Kota Tegal, khususnya anak-anakku semua kelas 1 Al-Farabi, Al-Ghazali dan Al-Farabi ya. Jadi ada 3 kelas ya Mbak untuk kelas 1-nya. Jadi saya sapa semuanya. Iya, Bu. Terlebih dahulu kita mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca doa belajar anak-anak seperti biasa, supaya nanti ilmu yang dapat kita peroleh dapat diserap dengan baik oleh kita semua, dan tentunya supaya dapat bermanfaat bagi kita semua. Iya, oke. Wahid isnain salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, mudah-mudahan anak-anakku semua yang sekarang masih berada di rumah bisa mengikuti pembelajaran bersama Ustadzah Nurjana melalui radio RCA, atau nanti bisa live di Facebook ya. Ustadzah akan menjelaskan tentang adzan dan iqamah, yang mana ini merupakan bab yang perlu anak-anak siapkan dalam rangka nanti akan menghadapi UTS ya. Jadi tidak lama lagi insyaallah minggu depan kita sudah mulai bertemu, sudah mulai menghadapi PTS yang umum tema, kemudian nanti akan dilanjut UTS MDTA.
Oke, insya Allah nanti materinya adalah azan dan iqamah yang akan Ustazah jelaskan pada siang hari ini. Anak-anakku yang solih dan solehah, tentang azan ya, azan terlebih dahulu. Tentang pengertian azan, mungkin anak-anak itu sudah tahu ya, sudah sering dengar ya lafaz azan. Jadi azan di sini tuh isinya kalimat-kalimat thayyibah ya, kalimat-kalimat thayyibah yang disuarakan, yang berisi panggilan untuk sholat ya, serta memuji kebesaran Allah. Lah ini anak-anak, lafaz azan ini disuarakan tentunya dalam bahasa Arab ya, menggunakan bahasa Arab di sini ya. Jadi meskipun nanti yang membawakan azan orang manapun, tapi tetap menggunakannya pasti bahasa Arab. Kemudian Ustazah lebih jelaskan untuk arti ya, arti pengertian dulu, apa sih artinya azan. Selama ini anak-anakku tentunya sudah hafal lafaz azannya ya, apalagi anak kelas 1 MDTA. Biasanya kalau anak kelas 1 MDTA itu sudah memasuki kelas 3 SD-nya kelas 3. Tentunya lafaz azan itu harus hafal betul ya. Jadi azan itu artinya pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Ya, tentunya pemberitahuannya ditujukan kepada masyarakat muslim ya, orang muslim, bahwa waktu sholat itu telah masuk atau telah tiba. Lah tujuan dikumandangkannya adzan ini adalah untuk memberitahukan bahwa waktu sholat sudah tiba dan menyeru setiap muslim untuk segera mendirikan sholat. Kemudian orang yang mengumandangkan azan disebut muazin ya anak-anak. Muazin itu artinya orang yang mengumandangkan azan. Kemudian untuk hukumnya ini yang perlu anak-anak ketahui, bahwa hukum mengumandangkan azan di sini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang dianjurkan ya. Jadi tidak hanya sekedar sunnah, tapi sangat disunahkan atau sunnah yang dianjurkan. Ini apalagi kalau anak-anakku yang cowok ya, yang berjenis kelamin laki-laki ini harus betul-betul hafal lafaz azan ya Mbak ya. Kalau perempuan tak enggak begitu, tapi kalau laki-laki itu wajib hafal azan ini. Benar. Meskipun anak perempuan juga harus tahu lafaz azan itu bunyinya seperti apa. Iya, cuma ini lebih khususnya kalau yang bertugas untuk azan itu laki-laki ya Mbak. Laki-laki. Jadi minta tolong ini kepada anak-anakku, khususnya anak laki-laki itu jangan takut untuk latihan azan. Jadi kalau ada masjid, kalau ada musola sudah memasuki waktu sholat, belum azan itu ya Bu. Bisa segera ini pahalanya ya, dapat pahala yang besar ini karena sunahnya sunnah muakkad anak-anak. Ya, kemudian syarat-syaratnya ya, saya jelaskan untuk syarat-syarat bagi muazin. Apa sih syarat-syarat seorang muazin ya? Tentunya yang pertama itu beragama Islam. Ya, yang pertama Islam. Kemudian berakal ya, berakal sehat itu menjadi syarat. Kemudian ada lagi suci dari hadas kecil dan besar. Jadi harus suci. Kalau dalam keadaan kotor, dalam keadaan najis itu tidak boleh azan, nggak baik. Jadi harus ambil air wudhu ya. Kemudian badannya juga harus dibasuh, harus bersih ya. Tidak boleh misalnya habis dari buang air besar kemudian langsung azan, itu nggak boleh. Jadi harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian syarat muazin selanjutnya itu adalah berdiri menghadap kiblat ya Mbak. Kalau azan menghadap kiblat ya Mbak. Iya. Pernah Mbak Zia lihat azan menghadap ke timur? Enggak. Ya ini memang ini dianjurkan ya, kalau azan itu ini perintahnya itu untuk berdiri menghadap kiblat dan tentunya memiliki suara yang keras, jelas dan fasih. Ya fasih. Iya. Itu
di antara syarat-syarat bagi muadzin ya. Nanti juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nanti sudah jelaskan. Ini terlebih dahulu syarat bagi muadzin tadi yang paling utama itu Islam. Beragama Islam, berakal, suci dari hadas kecil dan hadas besar, berdiri menghadap kiblat dan memiliki suara yang jelas dan fasih. Kemudian ini yang perlu anak-anak ketahui ya, untuk lafadz azannya ya, lafadz azan beserta artinya ya. Jadi jangan hanya hafal azannya urut-urutannya tapi tidak tahu artinya ya. Tidak tahu artinya, jadi harus tahu ya. Maaf. Oke, untuk lafadz azannya yang pertama ya, bunyi lafadz azan anak-anak itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali ya Mbak ya? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Anak-anak harus tahu Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Kemudian lafadz selanjutnya asyhadu alla ilaha illallah, 2 kali ya. Asyhadu alla ilaha illallah ini merupakan lafadz syahadat ya Mbak ya? Iya. Tepatnya syahadat tauhid ya, syahadat tauhid yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini anak-anak harus hafal betul, jadi jangan sampai terjadi anak kelas 1 MDTA itu tidak tahu lafadz azan yang masuk dalam kalimat syahadat. Iya. Itu yang urutan yang kedua. Kemudian dilanjut masih lafadz syahadat yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini merupakan juga lafadz syahadat juga, tepatnya syahadat Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini 2 kali juga, yang artinya asyhadu saya bersaksi anna Muhammadan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah atau Rasul Allah. Ini juga dibaca 2 kali. Kemudian kalau habis itu kita lanjut hayya 'alas shalah. Ini 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali ya. Iya. Jadi hayya 'alas shalah itu artinya marilah kita sholat. Terus marilah kita sholat, masih aja hafal. Kalau sudah hayya 'alas shalah kita lanjut hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah yang artinya marilah menuju kemenangan. Oh ya, kemenangan. Ini juga 2 kali ya. Nah, ini Ustazah sekalian masuk ke adzan subuh ya. Jadi biar lengkap. Iya. Kalau ketika kita sholat subuh ya, kita mau melaksanakan sholat subuh itu setelah hayya 'alas shalah lafadz azannya ada tambahan ya Mbak. Iya. Yang berbunyi as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya ini anak-anak nih kalau dengar suara azan, ketika si muadzin membaca as-sholatu khairum minan naum malah narik selimutnya. Iya ini payah ini. Jadi ketika dibangunin mesti muadzin ini bangunin anak-anak ya. Ya sholat itu lebih baik daripada tidur. Ayo ke masjid, ayo sholat, bukannya malah menarik selimut ya Mbak ya. Ini dibaca 2 kali juga, tepatnya ketika adzan subuh. Selain adzan subuh tidak ada. Jadi sholat dari duhur, asar, maghrib, isya itu tidak ada sholatu khairum minan naum. Ini Ustazah sekalian jelaskan masuk ke sholat subuhnya itu perlu ada yang kalimat adzannya ditambah itu. Kalau itu sudah nanti baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Nah itu la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah.
Jadi anak-anakku yang solih dan solihah ya, lafadz adzan anak-anak harus hafal. Selain hafal lafadznya juga jangan lupa tahu artinya. Oke, mungkin kita bisa break sejenak ya Bu. Dan buat para pecinta RCA semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. SMK Ihsaniyah, institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Sembodro nomor 14, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Berdiri sejak tahun 2011, merupakan salah satu unit pendidikan terbaru yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Ihsaniyah. Didirikan sebagai bentuk pengabdian Yayasan Perguruan Ihsaniyah terhadap masyarakat. SMK Ihsaniyah selalu mengedepankan karakter. Diawali dari suri tauladan gurunya yang selalu hadir menyambut peserta didik, dan profesionalitas gurunya dalam mengajar di kelas. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang perpustakaan dan ruang baca yang representatif yang mampu menghidupkan proses KBM untuk menunjang pembelajaran. Sebagai institusi pendidikan yang berbasis religi, SMK Ihsaniyah berhasil mencetak siswa-siswinya menjadi peserta didik yang berkarakter dan disiplin, sopan santun, serta berbudi pekerti luhur. Tidak hanya pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler pun menjadi magnet bagi seluruh siswa-siswi dalam pengembangan diri. Bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pembelajaran prakteknya, diantaranya lembaga perbankan semisal Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Kospin Jasa Keuangan Syariah, KJKS Bina Umat Mandiri dan lembaga keuangan yang lain, serta dengan Balai Benih, RCA FM, RCA TV, IHS TV, dan dunia usaha yang lain. SMK Ihsaniyah semakin memantapkan diri, menghasilkan lulusan-lulusan dengan kompetensi kerja yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam artian lulusan-lulusan SMK Ihsaniyah berkompetensi dan bisa diterima dunia usaha dan dunia industri. Dalam pembelajaran di sekolah, kami juga sudah melengkapi pengembangan pembelajaran dengan bekerja sama dengan Google Corporation, Microsoft, CSR, dan perlengkapan teknologi pembelajaran yang lain. Tahun ini kami tawarkan 5 jurusan kepada masyarakat. Yang pertama, jurusan perbankan syariah. Yang kedua, jurusan akuntansi keuangan lembaga. Yang ketiga, jurusan agribisnis. Yang keempat, jurusan broadcast radio. Dan yang kelima, jurusan broadcast televisi. Untuk itu, kepada masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di SMK Ihsaniyah, kami harapkan segera mendaftar. Bersama SMK Ihsaniyah, hidup lebih terarah, insya Allah lebih barokah. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Masih di kawasan Damai Jalan Sembodro nomor 14 Kota Tegal, 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Masih bersama saya Aizia di program acara Ihsaniyah Class on Air bersama Ibu Nurjana dari MDTA 1 Pusaka. Masih semangat ya Bu? Insyaallah semangat. Oke, mungkin kita bisa lanjutin materi yang terpotong tadi Bu. Iya betul. Terima kasih Mas ya. Iya Mas. Oke, untuk anak-anakku yang solih dan solihah bisa lanjut. Jadi ketika tadi lafadz azan dikumandangkan, jangan lupa ya anak-anak ketika mendengar
lafadz azan itu disunahkan untuk menjawab ya, menjawabnya. Jadi menjawabnya bagaimana? Ustazah jelaskan. Ketika seorang muazin membaca lafadz adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kita bisa menjawabnya dengan kalimat yang sama. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah juga kita menirukan asyhadu alla ilaha illallah 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini juga nanti kita disuruh menjawabnya dengan bunyi yang sama. Nah, ini ada hayya 'alas shalah. Nah, ketika seorang muadzin membaca lafaz hayya 'alas shalah ya, kemudian hayya 'alal falah, ini kita disuruh menjawabnya dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya, bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung ya. Jadi perlu anak-anak ketahui ketika muadzin membaca lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ya, ini menjawabnya dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian tadi Ustazah membacakan lafaz yang sholat subuh ya. Jadi ketika si muadzin mengucapkan as-shalatu khairum minan naum ya, maka yang mendengarkan disunahkan membaca ya Mbak. Iya. Menjawabnya dengan membaca shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, ini yang nampaknya asing mungkin bagi anak-anak iya, buru-buru membaca atau masih tidur. Tapi insya Allah bagi orang dewasa itu harus tahu ya, harus hafal bahwa ketika si muadzin mengucapkan as-shalatu khairum minan naum, kita disunahkan untuk menjawab shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini bagi yang mendengarkan tadi as-shalatu khairum minan naum ya. Jadi dari hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu menjawabnya la haula wala quwwata illa billahil azim. Kemudian as-shalatu khairum minan naum ya, menjawabnya dengan shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau sudah Allah Akbar, kita kembali menirukan aja la ilaha illallah. Kita juga menirukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau lafaz azan sudah selesai dikumandangkan ya, kita juga disunahkan untuk berdoa ya Mbak ya. Benar, doa setelah azan ya Bu. Setelah azan, betul. Dan insyaallah anak-anakku kelas 1 Al-Farabi Al-Ghazali dan Al-Farabi itu udah hafal Mbak ya. Jadi kita alhamdulillah di sekolah sudah diajarkan untuk membaca, untuk mengamalkan doa-doa harian. Ini salah satunya ada doa setelah adzan yang berbunyi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarfa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Insyaallah kita sudah hafal semua ya. Maaf ya tadi. Jadi jangan lupa anak-anakku yang solih dan solihah ya, ketika adzan, lafaz adzan selesai dibaca, ketika muadzin sudah selesai mengumandangkan adzan, kita disunahkan untuk membaca doa setelah adzan. Kalau tadi Ustazah sudah menerangkan tentang adzan, jangan lupa iqomahnya ya Mbak ya. Karena ada adzan, tentunya ada iqomah, baru kita menunaikan sholat. Iya. Dan tentunya insya Allah sholat berjamaah ya Mbak ya, yang ada adzan ya, adzan dikumandangkan dengan seru dengan lantang, kemudian ada qomat ya. Nah ini
untuk qomatnya ya. Kalau tadi Ustazah jelaskan bahwa adzan itu merupakan pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Ini kalau iqomah artinya itu pemberitahuan bahwa sholat akan segera dilaksanakan. Nah, jadi anak-anak harus hafal ya, harus tahu, harus bisa membedakan apa sih arti adzan dan apa sih itu iqomah. Jadi kalau adzan tadi merupakan pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba, iqomah itu artinya pemberitahuan bahwa sholat akan segera dilaksanakan. Kemudian iqomah juga hukumnya sama ya dengan adzan ya, sunnah, tapi sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Kemudian untuk syaratnya juga sama dengan muazin ya. Tadi Islam, berakal, suci dari hadas kecil dan besar, berdiri menghadap kiblat, dan memiliki suara yang fasih. Sama ya. Jadi anak-anak harus bisa membedakan dan tahu betul apa sih arti adzan dan apa arti iqomah. Kemudian untuk lafadz iqomahnya ya, barangkali ini Ustazah ingatkan kembali anak-anakku semua untuk lafadz iqomah. Alhamdulillah ini anak-anak sudah mulai bergabung. Untuk iqomah ya Mas, tadi Ustazah sudah menjelaskan bahwa iqomah itu pemberitahuan bahwa sholat akan segera dilaksanakan ya. Hukumnya sunnah muakkad sama dengan adzan. Kemudian syaratnya juga sama dengan adzan. Ini lafadznya ya, lafadznya yang ada berbeda ya, agak berbeda dengan adzan. Di lafadznya itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi ini lafadz iqomah ya. Lafadz iqomah. Ustazah harapkan anak-anakku semua ya, khususnya anak laki-laki ini wajib ya, wajib hafal betul lafadz adzan dan iqomah ya. Jadi minta tolong kalau ada di antara kalian anak-anakku yang belum hafal atau belum lancar menghafal, belum lancar membaca lafadz adzan ataupun iqomah ya, minta tolong dipelajari lagi. Jadi biar anak-anak bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak-anak berjamaah baik itu di masjid atau di musola ya, kalau sudah melihat misalnya udah masuk jamnya belum adzan, anak-anak bisa membantu untuk adzan. Yang penting anak-anak tahu betul lafadznya, apalagi sudah bisa membacanya dengan fasih. Jangan takut ya, jangan takut dan jangan malu. Nggak boleh malu. Biasanya ini kalau anak-anak cenderung malu Mbak. Iya. Ya ada belum adzan belum apa terus sudah masuk waktu adzan sudah lebih tapi nggak ada yang adzan. Mungkin masyarakat di situ pada sibuk, mungkin kayak sholat zuhur gitu ya Mbak ya. Adanya anak, nggak apa-apa belajar ya, belajar daripada nggak ada yang azan ya Bu. Iya betul, anak-anak harus berani. Kemudian ketika sudah adzan, imam sudah datang, udah masuk mau dimulai sholat, jangan takut ya, maju ke depan untuk membaca lafadz iqomah tadi yang udah Ustazah contohkan ya. Jadi begitu anak-anakku yang sholih dan sholihah, jangan malu ya, jangan malu dan jangan takut untuk mengamalkan azan ataupun iqomah ketika kalian sedang berada di berjamaah di masjid ataupun di musola. Oke, mungkin kita bisa istirahat sejenak ya Bu. Oh iya, siap. Dan buat para pecinta RCA semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.2 RCA Isania FM. Insya Allah lebih barokah. Mereka dilatih untuk melakukan simulasi proses layanan perbankan yang sesungguhnya.
Tidak hanya itu, untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kegiatan praktik selalu dilakukan setiap hari, di kelas dan di ruang praktik. Yang menarik lagi, untuk kompetensi keahlian agribisnis tanaman perkebunan, kegiatan praktik juga langsung dilakukan di lapangan, didampingi oleh ahlinya, untuk melakukan observasi dan praktik menanam, perawatan, hingga panen. Tidak hanya itu, sebagai kompetensi andalan di SMK Ihsaniyah, yaitu produksi dan siaran program radio, siswa-siswinya diterjunkan langsung untuk proses produksi acara radio di studio siar RCA yang menjangkau berbagai kota dan kabupaten. Sebagai modal siar, mereka juga dibekali ilmu reportase untuk menggali informasi dan berita di lapangan secara aktual, sehingga menjadi insan siar yang profesional dan bernilai jual tinggi dan siap kerja di dunia siar. SMK Ihsaniyah memiliki sarana dan prasarana seperti mini bank, studio TV, dan studio radio. Bersama Ihsaniyah, hidup terarah, insya Allah masa depan cerah dan barokah. RCA Ihsaniyah FM. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Kelas on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Masih dari kawasan Jalan Sumbodro nomor 14 Kota Tegal, 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Masih bersama saya Aizia di program acara Ihsaniyah Kelas on Air bersama Ibu Nurjanah dari MDTA Pusaka. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi Bu pembahasan yang tadi. Terima kasih Mbak. Mungkin bisa ditarik kesimpulan ya Bu. Aja ya waktunya. Ya, terima kasih Mbak. Anak-anakku yang solid dan soleha, untuk lanjutannya kita simpulkan aja, karena tadi untuk lafadz azan dan iqomahnya ya sudah kita sampaikan, bahwa untuk kesimpulan bab azan dan iqomah ya, yang pertama adalah bahwa azan itu artinya pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Ya. Iya betul. Ya, azan pemberitahuan waktu sholat itulah tiba. Sedangkan iqomah juga sama-sama pemberitahuan juga. Iya. Cuma kalau iqomah pemberitahuan bahwa sholat akan segera dilaksanakan atau dimulai ya. Jadi anak-anak jangan sampai keliru antara azan dan iqomah ya. Kalau di sini anak-anak harus hafal betul, ingat betul kalau azan itu waktunya sudah masuk ya. Kalau ini iqomah itu
bahwa sholat akan segera dilaksanakan. Hukumnya sama-sama sunnah muakkad. Hukumnya sama sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Ya, sunnah muakkad. Untuk syaratnya ya syarat-syaratnya juga tadi sama ya, syarat muazzinnya ya, baik yang membaca azan ataupun iqamah itu sama. Kemudian anak-anakku yang sholih dan sholihah, untuk lafadznya ya jangan sampai keliru ya, jangan sampai urut-urutannya keliru antara lafadz azan, baik itu azan duhur, asar, maghrib, isya, kemudian ada subuh, tadi subuh udah Ustazah sampaikan, kemudian lafadz qomat juga, lafadz iqomahnya juga itu hampir sama ya Mbak, hampir sama dengan adzan ya. Kalau iqomah itu satu kali Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, hayya 'alas shalah, satu kali hayya 'alal falah, sama ada tambahan qad qamatis shalah, sama Allahu Akbar ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, anak-anakku yang sholih dan sholihah, itu yang dapat Ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Anak-anak tetap semangat meskipun anak-anakku semua sekarang masih belajar di rumah, tapi insyaallah Ustazah di sini selalu belajar bersama melalui pembelajaran baik itu Google Meet atau Zoom ataupun siaran radio RCA juga ditempuh semuanya. Yang penting anak-anak bisa mengikutinya dengan baik, insya Allah anak-anak akan bisa. Dan jangan lupa ya anak-anakku, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan meskipun mematuhi 3M ya. Betul, 3M apa 4M Mbak? 5M. 5M. Anak-anakku ya jangan lupa tetap protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Iya, dengan sabun jangan lupa, menghindari kerumunan dan lain-lain. Anak-anakku, mudah-mudahan anakku tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat, tentunya semangat, karena kita harus semangat ya. Harus semangat. Kita mau berhasil, kalau kita mau sukses harus semangat ya. Demikian anak-anakku yang sholih-sholihah, mudah-mudahan apa yang tadi Ustazah sampaikan dari awal sampai akhir dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Ustazah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nurjana atas pelajaran yang telah disampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk siswa-siswinya. Dan buat para pecinta RCA semuanya, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini ada kajian siang bersama Kiai Haji Qasim Nur Seha dari Jakarta. Seperti yang tadi Ustazah Nurjana katakan, jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Di sini Aisyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RCA Ihsaniyah FM, lebih dari yang biasa. See you next time. Dadah. Real World presents. Baru saja